Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita sekalian, yang apabila kita menghitungnya pasti tidak akan bisa. Salah satu nikmat yang diberikan Allah pada pagi hari ini tidak sebenarnya diberikan kepada titahnya. Salah satu nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih dalam keadaan iman, kita masih dalam keadaan Islam, masih dalam keadaan ihsan, dan masih diberikan kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, berkesempatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan masih kesempatan untuk menimba ilmu, di mana ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia insyaallah kepada kita hari ini atau pagi hari ini, termasuk orang yang mewarisi sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pada pagi hari ini akan menyampaikan materi adalah UAS. Namun sebelumnya mari kita awali dan kita buka bersama dengan basmalah. Kepada saudaraku Ustaz Anwar Sanusi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para jemaah rahimakumullah, yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana di bulan ini Allah memilihnya. Di bulan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana baginda Muhammad SAW dilahirkan. Tanggal 12 Rabiul Awal yang kita kenal dengan tahun pada satu tahun gajah, karena Mekah mau diserang oleh Raja Abraha, raja dari Ethiopia, yang dia iri dengan adanya Baitullah di Mekah. Dia raja yang besar di Afrika, tapi kenapa kok malah di padang yang begitu tandus, di lembah yang begitu tandus, di situ ada satu tempat yang tahu disiarai oleh banyak orang-orang di Jazirah Arab. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dan pada tahun itulah baginda Muhammad SAW dilahirkan. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan ini menjadi makna yang keduanya. Di bulan Rabiul Awal itulah baginda Muhammad SAW memulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi walaupun kita memperingati tahun baru hijrah, itu tahun baru hijrah mesti diawali dari bulan Muharram.
Tapi sebenarnya hijrahnya Rasul itu berangkatnya tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, Rasulullah sampai di daerah namanya Kuba. Lalu di sana saya sampainya di daerah Kuba, ya sekitar 10 ataupun ya 9 kilo dari kota Madinah. Rasulullah berdiam diri cukup lama di sana. Jadi sekitar 5 sampai 4 hari Rasulullah di Kuba ini. Nah, di Kuba inilah Rasulullah SAW sampainya di daerah Kuba itu tanggal sekitar 8 Rabiul Awal. Di Kuba inilah dibangun masjid pertama yang kita sebut dengan Masjid Kuba. Dan itu kalau nanti kita bisa dipanggil oleh Allah, bisa ziarah ke sana, maka juga jangan pernah lupa di samping ke Masjid Nabawi kita juga disunahkan untuk ziarah ke Masjid Kuba. Kami masjid pertama. Bahkan kalau kemarin kita bapak-bapak diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat. Sholat Jumat pertama kali itu dilakukan di Masjid Kuba. Dan itu terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW yang begitu penting di dalam dakwah baginda Muhammad SAW. Karena hijrah itu membedakan antara hak dan batil. Karena hijrah inilah Rasulullah bisa menjalankan Islam secara kafah, secara sempurna. Karena sebelumnya Rasulullah di Mekah walaupun sudah berdakwah 13 tahun, tapi Rasulullah SAW di Mekah tidak bisa sholat dengan apa? Tenang, bikin masjid tidak bisa. Baitullah Ka'bah dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Tapi dengan Rasulullah hijrah inilah menjadi momentum terbesar dalam dakwah Rasul. Karena dengan hijrah inilah Rasulullah bisa menjalankan aturan Islam secara sempurna. Sholat berjamaah tidak bisa dilakukan dengan sempurna di mana? Di Mekah. Tapi dengan hijrahnya baginda Muhammad SAW, sholat jamaah itu bisa dilakukan karena di situ ada masjid. Dengan adanya masjid itu Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menjalankan sholat berjamaah secara sempurna. Bisa menjalankan sholat Jumat juga dengan adanya hijrah, dan itu terjadi pada tanggal juga 12 Rabiul Awal. Yang berikutnya Rabiul Awal dipilih oleh Allah juga. Tatkala Islam telah disempurnakan oleh Allah dengan diturunkan satu firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, yaitu pada hari Arafah, pada saat haji wada, Rasulullah SAW mendapat kabar, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu, dan aku ridhoi Islam menjadi agamaku. Setelah turunnya ayat ini, para sahabat tahu persis berarti Rasulullah SAW tugas kenabiannya sudah hampir selesai. Karena apa? Dengan jaminan dari Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini aku sempurnakan agama ini. Berarti agama telah disempurnakan oleh Allah. Semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada pun dan satu pun dari risalah yang disembunyikan oleh baginda Muhammad SAW. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan Allah ridho Islam itu menjadi agama kita, menjadi aturan hidup umat manusia. Setelah Rasulullah SAW mendapat kabar dari Allah, tidak berapa lama Rasulullah SAW dipanggil ila Rafiul A'la untuk menghadap Allah SWT. Rasulullah SAW diwafatkan juga pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya juga hari Senin. Jadi ini subhanallah. Jadi walaupun Rabiul Awal itu bukan termasuk bulan haram yang digambarkan oleh Allah, tapi Rabiul Awal itu penting karena ini adalah bulan kelahiran Rasul, bulan Rasulullah SAW Isra dari Mekah ke Madinah, bulan baginda Muhammad SAW diwafatkan. Kenapa kok bulan ini harus senantiasa kita kenang? Karena hakikatnya kita memahami Islam itu setelah ada kelahiran baginda Muhammad SAW. Tanpa ada kelahiran Rasul, niscaya kita tidak akan pernah mengenal Islam. Jadi kenapa bulan ini istimewa? Kalau sebenarnya kita itu memang
harus senang kepada Rasul. Karena dengan diutusnya Rasulullah SAW itu adalah rahmat bagi kita. Wong kita nggak pernah ketemu Rasul, kok alhamdulillah iso masuk agama Islam. Kalau nasi ketemu Rasul masa lalu mesti enak. Wong pamane Rasul lawan Abu Lahab, Abu Jahal, niku masuk Islam apa melu wong sing nentang Rasulullah. Sing nentang Rasul, melu jajah wae dene urip pada zaman Rasul, orang malah melu iman pada Rasul, tapi malah apa? Nentang Rasul. Lah kok alhamdulillah kita itu termasuk saudara-saudara Rasul. Jadi kita itu dalam hadis digambarkan kita itu adalah saudaranya Rasul. Loh. Itu lah kenapa dikatakan kita itu adalah apa? Saudaranya Rasul. Salah satunya digambarkan kita tidak pernah ketemu Rasul, kok kita itu iman kepada Rasul. Alhamdulillah. Karena dengan iman ini derajat kita dinaikkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat yang paling besar di dunia ini. Karena sebesar apapun nikmat, tidak ada yang lebih nikmat iman. Dan alhamdulillah kita itu tidak ketemu Rasul, tapi iman kita diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nah, salah satu bentuk iman ini kita itu harus senang dengan Rasul. Udah. Kalau kita cinta kepada Rasul, itu berarti hakikatnya kita cinta pada Allah. Karena inilah yang dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku kata Allah. Jadi kalau tanda kita senang kepada Allah, kita harus mengikuti Rasul. Lah kenapa kok kita terus senang kepada Allah? Dan yang jauh nggak senang dia kayak duwe pangeran, duwe Tuhan, sing senantiasa ngurusi kita. Kadang apa ini ngurusi awak dhewe itu ya ratakan apa ngurusi ya kok anake yo kadang wis apa gak sempat ngurusi garwane ra sempat. Tapi Allah itu Roh Tuhan yang senantiasa ngurusi kita. Lalu kenapa kita itu disunahkan banyak baca ayat kursi? Hanya dalam ayat kursi itu kita tahu tentang sifat Allah itu secara apa? Ya, secara utuh. Digambarkan oleh Allah, Allahu la ilaha illa wa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu yang senantiasa hidup, Al-Qayyum yang senantiasa terus menerus kita. Jadi Allah itu ngurus apa itu paribasanya mulai dari bangun tidur sampai apa? Tidur lagi. Dengan bangun itu karena diurus oleh Allah atau karena pinternya kita bisa bangun sendiri? Sebenarnya kita kalau kita jujur bisa bangun ini sendiri, kalau nggak dibangunkan oleh Allah juga apa? Sulit. Kita mungkin sulit. Jangan kita sombong dengan sekedar ikhtiar kita. Karena kita bisa bangun itu sebenarnya yang urus sebenarnya bukan kita. Moro-moro kok yuk kita itu kroso kok pipis. Itu kan sering tuh. Kalau udah sepuh itu kadang kan sama. Moro-moro kita itu jam 3 kok ya kroso kok. Pengen apa ke belakang, itu kita bangun. Lesing ngerasak nih kok awalnya iso kroso, ayo apa itu tutup, apa pipis tutup ke belakang, itu kira-kira jenengan apa Allah. Nek arep jenengan pengen gak kita itu kroso pipis, kroso apa ke belakang, pengen apa? Kan bener pengen loh. Nanti kadang karena Allah itu mengurus kita, karena Allah itu Hayyul Qayyum, Allah itu senantiasa mengurus kita. Kita itu jangan pernah merasa sombong, kita itu bisa ngurus urusan diri kita, enggak bisa. Wong awake dhewe ora dibangun karo Allah yo ora iso apa? Bangun yo sewu. Awake dhewe iso ngatur nyuwun sewu peningale piyambak-piyambak ngono saja. Nggih angel. Yo sanes kadung ngantuk ngoten walaupun pikirane gak ngantuk kira-kira tapi nyuwun sewu wis kadung ngantuk terus ora awake ngantuk motone dhewe ini angel apa? Inilah kita. Lah sapa sing ngatur kok misalkan motor niku nek krasa ngantuk kok meremnya cepat
mawon kira-kira medeni tombone lho mboten. Lah ngoten niku. Jadi akhirnya ternyata itu tidak bisa ngurus kita. Kita semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sifatnya Al-Qayyum yang terus-menerus mengurus kita, ya. Mengurus makhluknya. Dan manusia rasa mereka apa diurus oleh Allah. Dengan diurus oleh Allah itu, nyuwun sewu perkara di dunia itu jadi apa? Semuanya berjalan relatif apa? Baik. Ya. Yang berikutnya la ta'khuduhu sinatun wa la naum, lah ngurus umat ini, lah ngurus makhluk ini, la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Allah ini dalam ngurus umat itu tidak pernah merasa ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi ternyata ngantuk itu ya diurus oleh Allah. Lah Allah tidak pernah ngantuk. Tidak pernah tidur, ngurus apa itu bila sing diurus kadang turu tok gitu nggih. Duwe Rob yang begitu hebat, punya Rob yang begitu apa? Ya maha. Dan kita diurus oleh Allah. Seluruh hidup kita itu diurus oleh Allah, ya. Iki misalkan Pak Budi wayahe dua orang, mboten sing nontonnya Pak Budi napa apa? Kalau Pak Budi pengen ngobet bareng bahasane rino wong sholat apa? Kajan jungkel malih tapi nek ora wayahe teko jodoh, kira-kira jodoh niku marune mawale cedhak ya dadi apa? Atau malah awale seneng ya kadang malah dadi mu. Nggih. Lha apa ngono iki pengalaman ya panjenengan? Kok yo wonten gitu ya. Jodoh itu hakikatnya siapa yang ngurus bukan kita. Gitu. Jodoh itu yang kadang berapa banyak orang tuh kenal, wong tuane seneng moroto, calon morotoane seneng. Tapi ternyata nggak jadi apa? Istrinya. Nggih. Nggih. Oh nggih. Yang itu ya. Jadi sowan tenggangan itu ya. Tapi ternyata jodoh itu yang ngurus bukan kita cuma ikhtiar, cuma berusaha. Tapi yang menemukan, mempertemukan dan menjadikan dia jodoh itu hakikatnya cuma Allah yang ngurus ya Allah kan itu. Saya dulu itu dengan istri saya itu istri saya sekolahnya S1-nya di Solo, saya di Malang. Nah kok moro-moro istri saya itu ketompo S2 itu di UGM diterima di Jakarta beasiswa. Kok moro-moro yuk untuk beasiswa Urga S2 ya diterima apa itu di Brawijaya. Ngono kuwi sing dipilih kok ya dudu UGM, dudu apa Jakarta, kok sing dipilih kok ya Brawijaya apa Malang. Nah dipikirkan juga logis. Nah jenengan kira-kira milih Brawijaya sama UGM sama-sama beasiswanya milih pundi kira-kira? Nek lumrah ngoten lho. Kan yang mesti milih UGM loh. Nah kok dia itu ternyata milihnya itu Brawijaya. Nah ternyata setelah sampai Brawijaya S2 selesai, ngoten niku ya moro-moro ketemu karo napa? Ketemu saya. Jadi kok ya belum. Memang pada si tampar liyane ya oke ya ngoten. Ki pada saat dulu ya ditolak wong akeh, ternyata dia dilamar wong akeh ora gelem, kula ditolak wong akeh kok dia malah gelem karo wong buahan ngeten iki lho. Sebenarnya ini siapa yang menemukan? Kalau enggak Allah. Nah, karena guyon buat kita sudah rasa keker-keker boleh gue santai. Tanya apa? Lu ada songko apa? Songko Solo ternyata yang boleh aku yang Malang. Oh iya wis santai wae ditemukan karo apa? Allah. Ya. Karena hakikatnya hidup kita itu pada saat dalam ruh telah ditentukan 3 perkara. Ditentukan berapa umurnya. Dari zaman mati ini jenengan wis mesti. Sekarang hanya mati ini bagi kita kan nggak mesti loh. Mbok sesuk sampeyan nggak ngerti. Tapi bagi Allah jenengan tuh mati ini wis mesti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal ini nek teko, lah sing ngerti ajal itu siapa? Allah. Berarti batas uripe dhewe wis mesti. Lah kalau ajal itu sudah datang, batas ini sudah datang, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan barang sesaat. Lama nek malaikat jurupati lirak-lirik maring sira. Anda tenan nggih? Jenengan iki dilirik terus. Padahal saya dilirik lah mongso kapan mati ini, tapi soal mongso urip terus. Padahal malaikat itu melirik terus iki kira-kira watese wis teko ning kapan. Nah dilirik terus gitu.
Padahal nek malaikat iku wis teko ora kena semoyo, gelem ra gelem ya kudu ya. Nah tentang ya. Ra gelem budal mawon lho setelah mati diangkat karo napa sing layak ditumpak nek rodane roda menungso kan maksa lho. Nek roda niku roda bunder rodane napa? Sepeda rodane mobil. Niku yo kadang rapati apa? Ngeyel kaya menungso. Nggih napa nggih? Nek wis dadi jenazah ngono sing ngeyel dan pengen mlebokne ning tiyang lahat niku sinten? Iki menungso-menungso ngeten iki ya ngeten. Jadi ora gelem mlebu ya tetep dilebokno niku. Berarti hakikatnya apa? Kita itu ditentukan oleh Allah ajal kita. Ini hak. Kita itu saja ini semuanya calon mati. Nek calon camat dulu mesti. Nek camat kan calon mati. Nek calon camat dulu mesti. Jadi kematian kita sudah ditentukan. Yang kedua ditentukan siapa jodoh kita. Melalui jodoh mongso itu jodoh karena pinter ya wajib ganteng ya wajib. Kan ada wong ganteng itu malah jodoh ini itu rada pengalaman kita gitu ya. Sing wong wayu kadang jodoh nih rada itu ngoten niku. Ini telah ditentukan oleh Allah, diurus semuanya oleh Allah. Mbok piye carane? Ada teman ini yang ngaji di Anda itu kerja di di sekolahnya di STT Rokok di Bandung. Diterima di perusahaan besar ning apa? Jakarta. Gajine gede, iso tuku omah ning Jakarta. Kerja 3 tahun tuku omah. Itu kan dipantau gajine. Ngoten niku di perusahaan gede gajine sebulan itu pada tahun 2000 itu bisa sekitar itu 2005 itu bisa dapat sekitar 20 juta. Lah ngoten niku moro-moro ketemu pegawai negeri ning Magetan. Ki gaji di pegawai negeri dianding di perusahaan itu nomor 1000 apa? Ya gede apa di perusahaan. Kok yang milih pegawai negeri? Ternyata setelah memilih pegawai negeri itu ternyata ketemu judul ya ning apa? Magetan. Yang ngatur ini siapa kalau enggak Allah? Logika kita gak mlebu ngapain. Gitu kan. Jadi enggak masuk kalau gajinya itu besar gedean dia apa di perusahaan tersebut. Karirnya jelas-jelas kan namanya. Lah kalau orang-orang milih cuma jadi pegawai negeri yang gajinya itu enggak ada apa seperempatnya, enggak ada seperlimanya. Kan itu. Enggak ada. Tapi dia milih itu. Nah jadi kalau dilakukan itu loh, kok kita bikin perusahaan gede karir mampu kalau milih gaji dari pegawai negeri. Ya bingung deh. Tapi berapa aku Magetan ketemu judul itu ternyata kan tetapi di situ siapa yang ngatur kita ketemu jodoh itu Allah. Mulanya Allah itu mensifati dirinya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, dialah Tuhan, dialah sesembahan kita, al-hayyu yang hidup. Gitu. Apa dia mati besok diurus oleh Allah. Allah itu hidup terus. Al-Qayyum diurus kabeh nanti. Engko nek sing ahli ibadah besok di surga. Sing ngurus itu Allah. Nek ahli ibadah ya bertiap bapak itu pagi ditunjukkan lombamu nanti di surga. Nek sing ahli maksiat didudui lombamu nek alam kubur itu didudui neraka. Jadi mulane nek alam kubur itu seneng. Nek wis ahli calon ahli apa surga. Tapi nek ahli neraka ben subuh ditenya apa didudui napa ya neraka itu ditenan. Lah nek biasa didudui neraka kira-kira kok iso dadi pindahne surga ya iso diurusi karo Allah nek anake saleh gitu iso bantu wong tuane sing awale desane oke ternyata oleh Allah nanti dengan ridhonya Allah kepada anak wong tuane ya iso malih apa jadi mendapatkan kebaikan iso jadi ahli surga. Jadi diurus semuanya oleh Allah. La ta'khudhu sinatun wa la naum, yang tidak pernah merasa ngantuk. Masih ngurus menungso iso ngantuk itu ya Allah. Lan ngaji ngeten ngantuk itu lho jar. Alhamdulillah lho nggih. Lah masih ora iso ngantuk lek bingung golek obat ngantuk niku apa? Nang dokter nang niki malah terus ngantuk iki ya. Lan nek ngantuk wis biasa mawon kan itu lho nggih. Ya nang daripada ngantuk ndelok TV ya mendingan ngantuk pas apa? Ngaji wis ngoten mawon. Lah pripun ngaji ini kan rada bengi lho jam 4 kurang pun apa? Wis subuh. Ngantuk wis biasa.
mawon niki kerjane Allah. Walaupun enggak pernah tidur urus kita. Kita itu tidur aja diurus gitu. Diurus oleh Allah. Lah coba orang seneng dan duwe kok sing turu ya awake diurus padahal waktu turu ki awake yo ora iso ngurus awake dhewe. Iki napa nggih? Coba ayo niki. Nek pas turu terus mengkurup niku wajahe teng bantal. Kira-kira nek mengkurup terus-terusan ora iso ambekan kira-kira menit mati napa mboten? Secara logika normal itu kan ora iso kontrol. Tapi alhamdulillah di juara kono wong sare terus misalkan kelegepan bantal ora mati yo aja. Lah sing ngurus kok awake ora nganti ambekane entek, ora nganti batal nutupi irunge awake dhewe. Kok ternyata terus kita itu bisa bernafas sing ngurus dikira jenengan apa Allah? Allah. Kita semuanya sebenarnya diurus oleh Allah. Karena kenapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Karena yang memiliki apa-apa yang di langit dan di bumi itu semuanya Allah. Semuanya itu bergerak atas kehendak Allah. Semuanya itu melakukan apapun untuk umat manusia itu semuanya juga karena ditata oleh Allah. Ya. Jadi urus loh. Melakukan kadang Allah itu seneng nang wong sing turu diwehi iso ngimpi ketemu Rasul. Sing iso nemokne kita ketemu dengan Rasul itu kira-kira kita sendiri apa Allah? Allah. Tapi ya ora sing misalkan sing rapati apik ternyata nang ngimpi niku wis dikejar asu, dikejar setan, ngejar terus-terusan kira-kira nek pas turu ngimpi elek ngoten niku ya nurune enak mboten. Lah, ini semua kita tidur itu Allah bisa dihibur. Ahli taat dihibur dengan bisa ketemu Rasul. Dan khusus mimpi dengan ketemu Rasul itu hak. Karena wajah Rasul tidak pernah dia bisa diserupai oleh jin, tidak pernah bisa diserupai oleh setan. Nah kok ngerti Rasul itu hebat nih, jenengan nggak pernah ketemu Rasul, tapi iso ngerti nek iku Rasul sing ngatur ngoten ku sinten? Allah. Jadi pas turu aja kita itu masih diatur oleh Allah. Ya. Kadang anak kula nek turu pas duwe mau nyosret. Lah ngono masa turu karo bapak iku ya mujur iku ya tetep mujur ngalor ngoten lho. Ora mancang putra mancali putri bapak ya ora dipancal, mbok ya ora dipancal. Padahal duwe ati itu yang muter. Siapa yang ngatur itu? Allah. Kita itu sebenarnya diurus terus oleh Allah. Karena kalau kita itu bisa merasa diurus oleh Allah, kita itu bisa menjadi hamba yang syukur kepada Allah. Melalui ayat kursi itu sering dibaca. Kita terus menang ayat kursi karena di sini Allah menunjukkan sifatnya dengan begitu dahsyat. Ojo cuma apal ayat kursi, kemudian diamali iki, iso iki, diamali ayat kursi iki, iso duwe iki, nek diamali iku dengan senengane cuma ngono tok. Padahal ayat kursi itu kita tambah seneng nang Allah, gitu. Karena Allah itu ngurusi apa itu, Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk ngurusi kita. Semua yang ada di langit dan bumi semuanya diatur oleh Allah untuk kita. Misalnya, nah dipikir HP ini, sehingga HP, gitu, Mas Andi, apa perusahaan wong kafir? Perusahaan wong kafir, misalkan ini dari mana Samsung, sehingga ya wong Korea kebanyakan wong Kristen. Wong itu Islam. Misalkan HP itu misalkan Xiaomi, Redmi, sehingga ya wong Cina malah anti itu Tuhan. Lah kok moro-moro HP ini gitu, kok kena di pengajian, gitu, kena di ini dan itu semuanya kan diatur oleh Allah. Kita semuanya saja diatur oleh Allah SWT. Tapi kadang kita itu nggak pernah rumongso diatur, karena nggak pernah merasa kita itu mendapatkan pengaturan dari Allah, akhirnya lari datang Allah. Padahal setiap detik kita nggak pernah lepas dari pengaturannya Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Jadi Allah memberikan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa seizin Allah. Jadi sing iso wae syafaat
kepada kita, yang bisa memberikan manfaat kepada kita, itu semuanya karena izinnya Allah. Nah, yang bisa memberikan syafaat itu hanya Allah nanti. Termasuk Rasulullah SAW nanti bisa memberikan syafaat kepada umatnya karena diizinkan oleh Allah. Dan tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada sesama makhluk kecuali ada izin apa? Allah. Kenapa? Di sini Allah mensifati dirinya dengan sifat yang begitu apa? Ya jelas. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang ada di depan, ada yang di belakang kita. Seperti kampret. Jadi Tuhan yang begitu mensifati dia begitu sempurna, ngerti apa Allah itu. Jadi apa yang ada di belakang kita, apa yang di hadapan kita, semuanya itu ya Allah tahu. Wala yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu Allah. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi awalnya itu ngerti ilmu Allah itu karena Allah yang memberikan. Jadi sebenarnya awalnya dia ngerti ilmu itu juga bukan karena pinter awalnya dia. Cuma sedikit aja, oh ini dikasih ilmu ini, ngerti ini, sehingga ilmu ini. Jadi kalau Pak Hadi ngerti ilmu pramuka, nanti kerja wis tuwek barang pramuka, ya ngoten niku nggih. Ngoten niku sing ngerti ilmu pramuka niku sinten? Ya Allah. Nah, kalau ilmu pramuka ternyata kadang dia itu upload nang dirisi napa? Pramuka nang SMA iki, nang SMP iki, nang SD iki. Lho ngoten niku. Akhire ngerti ilmu pramuka to ya. Muridnya kadang kemah, tapi alhamdulillah kan jadi rumah daripada kemah tok, tapi alhamdulillah kok rumah ada kesamaan. Lah ngerti ini ilmu apa itu ya Allah gitu. Jadi aja rumangsa karo pinter dhewe karo apa belajar, enggak, ini Allah semua yang berikan apa kepada kita ilmu. Didum kadang siki ngerti ilmu iki, kadang iki ngerti ilmu limbah gitu nggih. Pak sinten? Pak Hati kan ngerti perlimbahan. Kalau barang limbah itu tidak perlu diingerti. Kalau yo ngerti nek limbah ki mambu. Lho barang mambu yo siji apa? Diombang ini ora Hati ya ora Hati iki. Barang mambu iso batokne apa? Rezeki bisa kan Allah. Jadi kita itu diberi Tuhan Allah ilmu, mau walaupun pintere sama apa ilmu diberi duit. Karena ilmu yang diberikan pada umat manusia itu dibandingkan dengan ilmu Allah, itu diibaratkan dalam hadis sahih, ilmu Allah niku sak lautan, ilmu sing dititipne manungsa niku kaya dene nek nyelupne driji ning lautan, lah banyu sing nempel ning driji niku ilmune menung titik. Jadi dia jadi dong, Pak Budi pinter nyarno, ngoten ta nggih? Ya cuma pinter loro-loro tok, ngoten ta nggih? Ya misalkan ngoten didong titik, walaupun suarane nyone hebat itu kagum nih apa suaranya mana pulau itu suara cemprengnya ternyata wis duwe apa jujur ini kan ngoten lho betul banget apa yang dititipi ilmu nopo kemana aja rumangsa niku titik. Dan yang menjadikan kita tahu ilmu itu bukan kita, Allah. Ini ini maknanya khusus dan diwaca nih. Melakukan setiap mari sholat fardu maca kursi. Tapi bukan hanya sekedar baca, pahami isinya. Padahal ngerti isinya apa itu semua kamu ya Allah, kalau itu jadi hambamu, jadi makhlukmu, jenengan urusi kabeh. Jenengan bayi nopo kemawon butuh kula nang alam dunya. Lah ngoten iki kadang ora rumangsa, akhire ora nate syukur dhateng Allah. Para jemaah rahimakumullah, ini nanti sampai molat wis kau. Nanti tambah 10 menit rada dawa iki yang membawa bahanane rada oke ayat kursi